warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Muslim. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Ani Muslim, saya sendiri. Terus yang kedua Vicky Cahyo Kurniawan, yang ketiga Muhammad Fahir Jahasi Rahman, yang ketiga yaitu Septian Ade Isnanto. Nah, kelompok kami di sini membahas tentang distribution recruitment planning dalam memenuhi ketersediaan barang ideal dan meminimalkan distribution cost. Dengan topik outline, yang pertama meet the theme, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan selama 5 dekade terakhir. Contohnya saja, pada tahun 2019, jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 10% dari 9 tahun sebelumnya. Hal inilah yang membuat kebutuhan dari masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Terbukti pada kuartal 2 tahun 2022, perekonomian Indonesia berdasarkan PDB dan ADHD telah mencapai 4,92 kuadriliun rupiah dengan sumbangan terbesarnya dari sektor makanan dan minuman. Kebutuhan yang tinggi di sektor makanan dan minuman menjadi salah satu hal yang menyebabkan perkembangan yang begitu pesat di bidang industri. Salah satunya yaitu industri customer goods. Industri customer goods ini diramalkan akan terus kuat ke depannya karena permintaannya juga yang terus meningkat. Bahkan pada tahun 2020 di kuartal 3, pertumbuhan industri customer goods di Indonesia ini menjadi industri dengan pertumbuhan yang paling tinggi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Adanya permintaan yang terus meningkat di sektor industri menjadi suatu tuntutan bagi perusahaan untuk terus mencari jalan keluar agar tetap bisa bersaing di persaingan industri yang begitu ketatnya. Nah, bagaimana sih caranya agar perusahaan terus bisa bersaing? Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan si perusahaan itu sendiri. Menurut Yohana pada tahun 2017, kemampuan perusahaan dalam memberikan produk yang berkualitas dengan kecepatan yang tepat, juga adanya efisiensi biaya menjadi cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus untuk memaksimalkan pengalaman berbelanja bagi konsumen. Tetapi tak hanya itu, kemampuan perusahaan dalam merencanakan proses pengadaan hingga proses distribusi pun menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan pelayanan perusahaan. Mengapa begitu? Contohnya saja, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan proses perencanaan dalam proses pengadaan, perusahaan bisa saja kehilangan penjualan atau sales loss karena tidak memiliki stok barang. Atau perusahaan bisa saja menunggu hingga ketersediaan stok ada, tetapi menghilangkan kesempatan yang besar untuk mendapatkan konsumen. Nah, maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, pengimplementasian DRP atau Distribusi Requirement Planning menjadi salah satu alternatifnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kelompok kami gunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Jadi, kelompok kami menggunakan metode kajian literatur review. Dengan metode kajian literatur review ini, kami mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan atau gagasan dari temuan artikel peneliti sebelumnya. Dalam menulis artikel ini, kelompok kami menggunakan sebanyak 10 artikel, baik itu yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia, sebagai referensi kami. Artikel-artikel tersebut kami dapatkan dari Emerald, ResearchGate, Google Scholar, Springer Link, dan situs jurnal lokal lainnya. Selain itu,
kami juga membatasi waktu periode publikasinya, yaitu hanya 10 tahun terakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu DRP. DRP atau Distribution Requirement Planning merupakan sistem yang mengelola perencanaan distribusi untuk menentukan permintaan yang kemudian dapat menentukan jumlah ketersediaan barang di setiap pusat distribusi dengan menggabungkan permintaan historis. Nah, pada metode DRP ini atau Distribution Requirement Planning juga menggunakan teknik penentuan lot size dan safety stock. Nah, tujuan dari DRP ini yaitu untuk mengetahui jumlah demand, jumlah barang yang ideal untuk didistribusikan dan lead time yang tepat. Nah, diharapkan dengan adanya penjadwalan aktivitas distribusi yang baik dapat mengoptimalkan biaya distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari DRP. Menurut Abdillah 2006, kelebihan yang didapat dari penerapan metode DRP. Yang pertama, dapat dikenali saling ketergantungan persediaan distribusi dan manufaktur. Yang kedua, sebuah jaringan distribusi yang lengkap dapat disusun, yang memberikan gambaran yang jelas dan atas maupun dari bawah jaringan. Yang ketiga, DRP menyusun kerangka kerja untuk pengendalian logistik total dari distribusi ke manufaktur untuk pembelian. Dan yang keempat, DRP menyediakan masukan untuk perencanaan penjadwalan distribusi dari sumber penawaran ke titik distribusi. Baik, selanjutnya yaitu teknik loading. Apa itu teknik loading? Teknik loading merupakan perhitungan untuk menentukan besarnya pesanan setiap individu berdasarkan hasil perhitungan netting. Dalam penyusunan DRP menggunakan teknik loading terdapat dua metode. Yang pertama metode EOQ, Economic Order Quantity. Menurut Fedi Rangkuti 2004 menyatakan bahwa metode EOQ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Yang kedua, metode LOL atau Load of Load merupakan konsep pemesanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan meminimasi dari ongkos simpan sesuai dengan kebutuhan bersihnya. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini kami meninjau perusahaan PT ABC Presiden Indonesia. Data diperoleh melalui metode sekunder dari artikel penelitian Riana Magdalena dan Teresa Suli tahun 2019 yang berjudul Forecasting Methods and Implication of DRP. Methods in Determining the Master Production Schedule. Berdasarkan pengumpulan data peneliti sebelumnya, PT ABC memiliki 12 persebaran distrik distribution center. Di sini kami penulis memfokuskan untuk meninjau distribution center 9 untuk dilakukan analisis perhitungan DRP pada lokasi tersebut. Gambar di samping merupakan skema persebaran distribusi center PT ABC. Baik, selanjutnya merupakan permintaan demand dan hasil forecasting. Diperoleh data hasil perhitungan penelitian sebelumnya berupa hasil demand forecasting sebanyak 12 periode pada distribution center 9. Rincian data tabel sebagai berikut. Pada periode 1 memiliki demand sebesar 1976 dan hasil forecasting sebesar 1934. Dan dapat dilihat dari periode 1 hingga periode 12. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan DRP. Berdasarkan pengumpulan data peneliti sebelumnya, diperoleh bahwa PT ABC menggunakan lead time waktu 1 periode, frekuensi order quantity sebanyak 40, project on hand sebanyak 360 unit, dan tidak memiliki safety stock. Di bawah ini merupakan tabel perhitungan DRP. Terdapat komponen periode, gross requirement,
project on hand, need requirement, plan order receipt, dan plan order release. Keterangannya yaitu gross requirement diperoleh dari hasil forecasting distribution center 9, yaitu pada tabel sebelumnya. Kedua ada project on hand di periode 0 diperoleh dari hasil produksi terakhir di C9 tahun sebelumnya. Dan need requirement yaitu diperoleh dari gross requirement dikurangi project on hand. Dan yang keempat, project on hand di periode 1 diperoleh dari plan order receipt dikurangi net requirement. Untuk melakukan perhitungannya, yaitu pertama-tama kita perlu memenuhi demand pada periode 1. Project on hand pada periode 0 merupakan unit sisa dari periode sebelumnya. Kita perlu memesan kebutuhan untuk demand periode 1. Karena perusahaan menetapkan lead time 1 periode, maka dilakukan pemesanan di periode sebelumnya, yaitu di periode 0, dan kemudian ditulis di plan order release. Barang sampai akan ditulis pada komponen plan order receipt. Sesuai keterangan, untuk menghitung net requirement, yaitu perlu mengurangi gross requirement dengan project on hand periode sebelumnya. Di sini dalam periode 1 itu 1934 dikurangi 360 sehingga dihasilkan 1574. Dan untuk menghitung project on hand dalam periode 1 perlu mengurangi plan order receipt dengan net requirement di periode tersebut. Di sini 1600 dikurangi 1574 sehingga didapatkan jumlah 26 unit. Perhitungan tersebut dilakukan terus hingga periode ke-12 hingga mendapatkan hasil tabel sebagai berikut. Dengan penjadwalan produksi menggunakan metode DRP, terdapat stok dalam penggunaan FOQ lot size sehingga dapat meminimalisir risiko tidak terpenuhinya permintaan jika terjadi error atau kesalahan forecast. DRP ini bisa mengefisiensikan biaya distribusi dari perusahaan. Contohnya, di sini kami mengambil 7 studi kasus dengan 7 perusahaan yang berbeda. Nah, kemudian kami membandingkan biaya distribusi sebelum menggunakan DRP dan setelah menggunakan DRP. Hasilnya bahwa seluruh perusahaan memiliki biaya distribusi yang lebih rendah sesudah menggunakan DRP. Bahkan pada PT Bina Nusantara bersama Sehati di Laksemawe, pengurangan biaya dari biaya distribusi ini mencapai hampir 50%. Nah, hal ini bisa menjadikan acuan bahwa penggunaan DRP dapat mengefisiensikan biaya perusahaan, khususnya biaya distribusi. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kita, menunjukkan bahwa DRP dapat menentukan permintaan, penjadwalan, dan jumlah ketersediaan barang di PT ABC Distribution Center 9, serta meminimalkan biaya pengiriman sebesar kurang lebih 7% pada setiap kasus perusahaan lain yang berbeda. Oleh karena itu, DRP terbukti dapat memberikan penjadwalan aktivitas distribusi yang baik sehingga dapat mengoptimalkan biaya distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata salah yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.